Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Nur Aziza. Saya dari kelompok 11 Imunologi. Saya dari Prodi Kedokteran. Jadi di sini saya akan berbincang mengenai pengalaman di FK bersama Kak Reka Aprianti. Silahkan Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Reka Aprianti, biasa dipanggil Reka. Saya masuk Fakultas Kedokteran tahun 2014. Wah, mungkin kakaknya kan sudah lulus dari FK kan udah masuk koas Kak. Mungkin apakah kakak bisa cerita mengenai pengalaman selama di FK ataupun pada saat koasnya Kak? Oke, jadi kalau masuk FK itu awalnya kalau aku orangnya adaptasinya cukup lama. Jadi waktu masuk FK itu nggak langsung ngerti gimana caranya belajar, masih bingung gitu. Dan ternyata kalau sebagian orang itu ada yang dia belajarnya mesti ada teman kelompok kayak gitu. Nah, sedangkan ternyata di aku nyoba untuk teman kelompok itu nggak bisa. Jadi mesti memang belajar sendiri. Terus apa ya? Intinya sih kalau misalnya udah masuk FK itu eh, kalau kata dosen-dosen kita long life learning. Jadi kita tuh belajar terus. Ketika kita udah masuk FK ya udah artinya jangan cepat apa yang sudah kita raih terus terus karena ilmu-ilmu di kedokteran itu selalu ada updatean terbaru. Kayak misalnya penyakit diabetes mellitus itu selalu ada perbaruan. Jadi obat-obatnya mungkin akan berbeda, tata laksananya mungkin akan berbeda. Jadi nanti pada saat masuk FK jangan kaget misalnya taunya ternyata obatnya ini gitu. Ternyata pas kita kok beda ya gitu. Jadi karena ada perbaruan itu yang harus kita tahu update-annya. Terus selain belajar uh, intinya doa juga, apalagi doa dari orang tua itu menurut aku sangat penting banget. Jadi kalau kamu lagi capek, lagi bosen, udah capek di kedokteran belajar terus ya udah minta doa aja dari orang tua, itu hal yang sangat manjur sih menurut aku. Lagi ya terus ini ya tadi yang seperti aku bilang jangan pernah ngerasa puas sama apa yang sudah kita punya. Jadi kayak misalnya kamu udah belajar gitu, terus kamu ngerasa udah Yang kakak, yang tadi ya, iya, yang terakhir aja Kak. yang terakhir tadi ngomong apa ya? Oh iya, jangan pernah bandingin kita sama teman kita. Misalnya teman kita kayak belajarnya dikit aja, padahal kita udah belajar mati-matian, tapi pas ujian nilainya tinggi. Ya nggak boleh kayak gitu. Karena kalau kita ngebandingin sama orang yang lain ya nggak bakal ada habisnya. Kita bakal kayak, ih kok dia belajarnya dikit nilainya bagus, aku udah belajar banyak kok nilai aku tetap standar-standar aja gitu. Ya itu ya udah berarti cara belajarnya diubah atau ditambah lagi waktu belajarnya kayak gitu. Susah senangnya kakak di FK tuh gimana tuh Kak? Ada nggak Kak? Misalnya senang, wah banyak ya. Mhm. uh, Ya itu yang pernah aku bilang waktu kita ketemu keluarga ASI yang via Zoom. Aku awal-awal tuh susah banget adaptasinya, jadi ya udah nilai IP-nya rendah gitu kan, rendah banget gitu. Terus mulai naik semester 2 udah naik 2,9, nanti semester 3 meningkat ya, karena waktu itu anggapanku bahwa IPK tinggi berarti kamu berhasil. Sebenarnya nggak juga sih, karena banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau misalnya kamu mau, bahasa kasarnya tuh apa ya, kalau kamu mau nilai kamu bagus ya udah kamu nyontek atau kamu belajar soal kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu emang bener-bener belajar, menurut aku tuh bakal lebih lebih enak nempel di otak dan lebih banyak nggak banyak mudaratnya lah intinya gitu. Gitu sih Kak. Terus kalau yang paling menyedihkan ya itu yang pernah aku cerita. Maksudnya aku nganggur hampir berapa tuh, 6 bulan mau 8 bulan hanya untuk kelulusan sarjana, tapi karena aku masih ada satu modul yang aku masih ngegantung, jadi itu kayak menurut aku buang-buang waktuku sih gitu. Cuman ya itu juga karena kesalahanku yang ternyata nggak banyak belajar tentang materi itu, jadi berapa kali remet tetap remet, dan akhirnya
ya itu harusnya koasnya bisa tepat waktu jadi enggak. Tapi nggak apa-apa sih, aku jadi ngerasa apa ya waktu itu tingkat aku benar-benar kayak apa ya, ngerasa stres gitu kan. Dan yang paling aku takutkan itu ya tanggapan dari keluarga kayak gitu, misalnya tahu kok aku remet nggak selesai kayak gitu. Tapi ya pada saat aku masuk koas tahun 2019 akhir tuh aku ngerasa kayak ih, kok aku bersyukur ya akhirnya baru masuk sekarang. Mungkin kalau aku masuk yang kemarin aku malah nggak siap gitu, soalnya aku ngerasa di koas ternyata awal-awal capek bla 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 gitu sih. Jadi mungkin kemarin anggap aja seperti liburan yang nggak pernah libur banyak akhirnya libur gitu kan. Betul, Kak. Gitu. Terus Kak, terakhir nih Kak, mungkin ada tips ataupun trik supaya kita nih nggak males pas preklinik dan supaya pas koas tuh enak gimana gitu Kak, supaya kelulusannya juga enak gitu Kak. Yang pasti kalau klasiknya aku bilang tadi, belajar, doa, usaha itu penting banget sih menurut aku. Terus cari cara kamu belajar yang enak. Jangan maksain, misalnya teman kamu belajarnya mesti kelompok, tapi sedangkan kamu tuh nggak bisa yang ribut-ribut, misalnya udah belajar sendiri itu nggak apa-apa, gitu kan. Nanti kalau mau ujian mungkin belajarnya bareng, ya terserah gitu. Terus apa ya, kalau menurutku sih, kalau aku tuh baru nerapin belajarnya di cicil tuh akhir-akhir blok, akhir semester gitu. Nah ternyata menurut aku tuh manjur banget. Baik. Mungkin sekian itu aja Kak dari video kali ini. Terima kasih Kak Reka atas waktunya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.